vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan dua figur yang kontras, yang berbeda. Yang satu orang Farisi yang arogan, yang sombong, yang congkak, yang merasa diri paling benar, lalu memandang rendah semua orang lain, termasuk pemungut cukai, yang menjadi figur kedua yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Orang Farisi merasa diri paling benar, paling saleh, paling suci, paling segalanya, tetapi sebenarnya sikapnya paling tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa ya? Karena kesombongannya, karena arogansinya, merasa diri paling baik, paling benar, lalu memandang rendah orang lain. Salah satu yang dipandang rendah adalah pemungut cukai, yang memang dalam konteks tradisi Yahudi itu masuk sebagai orang-orang yang dicap berdosa. Kesombongan orang Farisi tampak dalam cara mereka berdoa. Mereka berdoa dengan meninggikan dirinya, memuliakan dirinya, bukan meninggikan Allah dan memuliakan Allah, tetapi diri mereka sendiri. Pamer, berbuat baik, berpuasa, bersedekah, dan seterusnya. Bahkan mengatakan sebagai orang yang taat pada hukum-hukum Taurat. 10 perintah Allah itu mereka jalankan dengan taat dan setia. Tetapi bukan dalam rangka ketundukan kepada Allah, melainkan untuk memuji diri mereka sendiri. Maka dalam doa mereka tidak berjumpa dengan Allah sebagai pribadi yang menjadi sumber kekuatan mereka. Allah hanyalah satu tempat untuk pamer bagi mereka dan menyombongkan diri. Makin buruk ketika kemudian memandang rendah orang lain. Pemungut cukai, bahkan disebut dalam doa, tidak seperti pemungut cukai itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemungut cukai sadar akan dosanya, tidak berani tengadah ke langit, menundukkan diri, memukul-mukul dirinya, dan menyatakan dalam doa yang rendah hati, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan yang kita pergunakan sebagai doa, itu juga menjadi doa mohon kerendahan hati. Kerendahan hati Daud yang berseru kepada Allah setelah menyadari dosa-dosanya. Hari-hari ini kita bersyukur mendapat rahmat dan kesempatan untuk menerima sakramen pengampunan. Mari kita menjadi orang-orang Katolik yang rendah hati, bukan arogan. Kerendahan hati tidak ditampilkan dalam demonstrasi, tetapi dalam refleksi dan aksi nyata, penuh cinta kasih kepada sesama, tidak mudah menghakimi, tetapi melakukan yang terbaik untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Semoga kita dimampukan untuk mewujudkannya di komunitas kita, di lingkungan kita, di paroki kita, dimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi pembawa damai, bukan pembawa kericuhan, apalagi kerusuhan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita,
Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.